Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Hibatullah Hanafi. Saya nomor absen 10 dari kelas 2 TRK Sisi 1. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengimport poin dalam aplikasi Civil 3D. Sebelumnya, Civil 3D yang saya gunakan itu sendiri yaitu Civil 3D tahun 2018. Jadi untuk langkah pertama yaitu kita buat lembar kerjanya terlebih dahulu. Kita dapat mengklik Start Drawing. Setelah itu kita dapat menunggu supaya lembar kerja yang akan kita gunakan muncul. Apabila lembar kerja ini muncul, kita klik menu bar, kita tulis menu bar supaya memunculkan menu bar yang tersembunyi. Caranya tekan menu bar, tekan 1, enter, seperti itu. Ini ada muncul, jadi menu bar yang kita gunakan yaitu menu bar point yang ada di sini. Selain pada menu bar, kita juga dapat lakukan import data pada tab menu, yang pada tab menu home ini yaitu ini. Selain itu kita juga dapat menggunakan di toolspace ini. Toolspace ini drawing, ya itu semua sama, tapi kita akan mencoba salah satu. Yang akan kita gunakan yaitu menu pada ini, poin sini, tab menu home, ini. Kita klik poin, kita klik poin grid. Setelah keluar, kita klik ini, kemudian kita klik tanda plus ini. Setelah itu kita memilih data yang akan kita import atau data poin yang kita import pada Civil 3D ini. Jadi ini datanya sudah saya siapkan. Datanya adalah PNE-ZD, kemudian kita klik open. Setelah itu kita mencari specify point file formatnya, kita samakan PNE-ZD, bukan PNEZ ataupun PENZD. Jadi harus tepat PNEZD. Setelah itu kita klik OK. Ini kita silang saja. Ini datanya belum muncul. Kenapa demikian? Karena ini tersembunyi. Jadi yang kita lakukan yaitu klik Z, Enter, E, Enter. Supaya menampilkan data yang kita import tadi. Setelah itu, kita dapat mengedit style dari poin-poin ini. Caranya bagaimana? Kita klik salah satu, klik kanan, point group properties. Setelah itu, di sini ada beberapa point style. Ada basic, ada benchmark. Apabila benchmark, kita akan menghasilkan style seperti ini. Kalau kita cari lain, misalkan Gaipoli, akan muncul seperti ini. Tapi yang kita gunakan yaitu yang basic saja. Ini. Kemudian untuk poin labelnya itu ada deskripsi. Misalkan kita lihat deskripsi. Jadi yang muncul seperti ini ya, titik poinnya. Oh, ini poin dari B, ini poin dari H, ini G. Tapi yang kita gunakan yaitu deskripsi dan elevasi supaya lebih lengkap. Seperti itu. Baru kita klik apply. Kita tunggu, kita klik OK. Setelah itu kita perbesar. Jadi setelah kita perbesar, kita tahu bahwa poin-poin kita tidak rapi atau data-datanya bertumpukan karena terlalu besar. Oleh karena itu, kita mencet ini dan kita kecilkan skalanya. Kita ganti 1:100 saja supaya tidak bertumpukan. Setelah itu, kita lakukan, bagaimana caranya mengedit salah satu saja, nggak harus semua. Misalkan saya mau mengedit salah satu saja, salah satu saja, ini sama ini saja, 2.
dua ini dan ini. Untuk diedit supaya stylenya berbeda, saya tidak mau sama itu. Kita rubah menjadi benchmark dari basic yang sebelumnya basic. Kita perbesar. Loh, ini sudah menjadi benchmark. Apakah yang tadi yang di atas ini sudah menjadi benchmark? Ya, sudah menjadi benchmark. Kemudian bagaimana apabila kita mengupload pada garis, apakah elevasinya sama atau bagaimana? Pertama ada dua langkah supaya sama, yaitu ada cara yang biasa menggunakan PL biasa, polyline. Kita buat biasa seperti ini, kemudian kita copy, CO, enter. Setelah itu pencet ini, tapi kok aneh, tidak ada bantuan titiknya. Untuk mempermudah, kita pencet O snap, enter, select all, oke. Kita hidupkan F3, kita cek dulu, oh F3 off, F3 on. F3 off atau on itu mempengaruhi. Pengaruhnya apa? Apabila off, elevasinya tidak akan terpengaruhi. Jadi akan sama pada poin yang akan kita copy. Apabila kita on kan atau nyalakan, akan sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan saja. Misalkan ini kita copy, CO, enter. Kemudian ada titik tengahnya, yang sebelumnya tidak ada titik tengahnya. Misalkan kita taruh di sini. Kita oke. Kita perbesar lagi, 00. Jadi ini oke. 75. Pencet ini, oke. Kita pencet ini, oke. Jadi ini sama, 000 elevasinya sama 000. Kenapa demikian? Yang sudah saya jelaskan tadi, soalnya ini menggunakan polyline dan F3-nya itu kita matikan. Bagaimana kalau kita pakai langkah kedua? Sebelum kita ke langkah 2, kita edit dulu sesuai tujuan yang akan kita lakukan. Misalkan ini elevasinya kita rubah menjadi ini edit point, menjadi elevasinya menjadi 5 meter. Kemudian ini kita lihat edit point. Kita silang ini untuk mempermudah, 4 enter. Seperti itu. Ini cara yang pertama menggunakan polyline. Bagaimana kalau kita menggunakan 3D poly? 3D poly. Kalau kita menggunakan 3D poly seperti ini, langsung. Setelah itu, supaya langsung cepat tanpa merubah satu persatu, kita langsung menggunakan 3D poly, kemudian properties. Klik kanan, properties. Kemudian ini ada X, Y, Z. Jadi untuk elevasi itu merupakan titik Z. Jadi misalkan ini titik 1 yang di sini, yang ditandai di sini. Titik satunya berapa? Kita rubah tadi 3 meter. Titik 2-nya berapa? 5 meter. Titik 3-nya berapa? 6 meter. Misalkan seperti itu. Titik 4-nya berapa? 2 meter. Gitu. Jadi nanti ketika kita mengcopy data ini ke titik-titik yang sudah kita rencanakan atau kita buat tadi, maka langsung elevasinya mengikuti rencana yang kita buat tadi. Misalkan ini, kita klik, oke. Ya, keluar angka 3. Tidak seperti yang sebelumnya, yang keluarnya angka 0, karena harus diedit satu persatu terlebih dahulu, menggunakan polyline soalnya. Hal ini 3D polyline. Saya pertegas lagi, 3D polyline. Setelah itu, kita cek yang lain. Ternyata sudah sesuai, muncul elevasinya. Kemudian ya, kita belajar untuk mengcopy dengan jarak yang
sudah kita tentukan. Itu sangat mudah sekali. Misalkan ini, kita klik, kita blok dulu ini yang akan kita copy, klik CO, enter, kita klik ininya, kita pencet F8 supaya ininya tidak siku-siku. Supaya ininya siku-siku apabila dihidupkan F8-nya atau array-nya, array ortho sudah on. Apabila ortho atau F8-nya sudah on, ini akan siku-siku, lihat ini. Lihat siku-siku. Beda dengan F8 off atau ortho off. Ini F8 off, F8 on. Setelah F8 on, kita misalkan 3 meter, 3 enter. Oke, jadi jaraknya seperti ini. Muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.